Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Setiawan dari kelas C NIM 2018-012-118. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan SMK 3 di PT Gaplek Persada Gunung Kidul. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, kita mulai dari bab pertama. Poin pertama, ada undang-undang terkait PT Gaplek Persada Gunung Kidul. Berikut adalah beberapa undang-undang yang terkait di PT Gaplek Persada Gunung Kidul. Nomor 1, Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Yang kedua, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 dan Pasal 87. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Poin berikutnya, saran tentang pemenuhan peraturan perundang-undangan K3 yang berisi 1. Wajib menggunakan alat pelindung diri. 2. Melakukan pengawasan terhadap setiap unit kerja. 3. Pengawas ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian. Poin berikutnya, pemenuhan peraturan perundang-undangan K3 yang berisi tentang 1. Melakukan peninjauan awal K3 dengan cara 1. Mengidentifikasi kondisi yang ada di lapangan, mengidentifikasi sumber bahaya. Yang kedua, melakukan training yang dibina oleh pihak-pihak yang ahli dalam tugas tersebut. Poin berikutnya, melaporkan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan K3 yang berisi tentang 1. Memberi evaluasi kepada pelanggar dan juga memberikan sanksi yang sudah tertera pada peraturan K3. 2. Melakukan penanggulangan dan mengidentifikasi sumber masalah dan melakukan penyelesaian. Poin berikutnya, pemantauan pemenuhan peraturan perundang-undangan K3 secara aktif yang berisi tentang melakukan pengawasan terhadap masing-masing personil dan juga akan dilakukan pengecekan apakah melaksanakan peraturan K3 yang sudah ditentukan atau tidak. Berikutnya masuk ke bab 2. Poin pertama, mempersiapkan penyelesaian masalah K3 yang berisi tentang pertama, melakukan sosialisasi di lingkungan atau tempat kerja. 2. Memberi edukasi tentang pentingnya penerapan K3 kepada pelanggar dan juga memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poin selanjutnya, masukan pada penyelesaian K3 yang berisi tentang pertama, memberi dukungan dan arahan untuk pekerja. Kedua, melakukan sosialisasi kepada pekerja dan memberi himbauan. Ketiga, melakukan rapat internal dengan semua pihak yang terkait. Poin berikutnya, mengkomunikasikan hasil proses penyelesaian masalah K3 secara efektif yang berisi tentang 1. Mengadakan rapat internal secara rutin dan memberi edukasi. 2. Melakukan sosialisasi di lingkungan kerja secara rutin. Di bab ketiga, poin pertama ada kontribusi dalam membangun proses konsultasi di tempat kerja yang berisikan tentang 1. Melakukan rapat rutin tentang penerapan K3 di tempat kerja. 2. Melakukan pengawasan terhadap pekerja di lapangan. 3. Penambahan rambu peringatan. Poin selanjutnya, kontribusi untuk memperoleh dan menyampaikan informasi mengenai isu-isu K3 yang berisikan tentang mengidentifikasi bahaya safety dan perilaku tidak aman yang mengakibatkan kecelakaan. Kedua, manajemen ini melakukan investigasi terkait kecelakaan kerja. Ketiga, melakukan analisa terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Poin selanjutnya, membangkitkan isu K3 dengan pihak lain yang berisikan tentang 1. Melakukan rapat internal untuk mencari cara penyelesaian masalah K3. Yang kedua, manajemen risiko harus melibatkan semua pihak, baik itu pekerja yang terlibat dalam isu ataupun pelanggaran. Di bab keempat ini, poin pertama memberikan kontribusi dalam pengelolaan informasi dan data K3 yang berisikan tentang 1. Menyimpan data yang telah didapat dalam buku laporan. 2. Hasil identifikasi dilaporkan pada pihak manajer dan pemangku kepentingan. Poin selanjutnya, kontribusi dalam penerapan strategi, sistem, dan program K3 yang berisi tentang 1.
melakukan rapat internal dari komite K3, manajer dan jajarannya untuk pemecahan masalah K3. Selanjutnya, melakukan sosialisasi langsung hasil rapat tersebut kepada semua pekerja. Poin berikutnya adalah mendukung integrasi K3 ke dalam seluruh pendekatan manajemen, yang isinya adalah melakukan sosialisasi langsung di tempat kerja dan memberi edukasi pada para pekerja tentang pentingnya penerapan K3. Poin berikutnya, mengidentifikasi dampak dan rencana perubahan di tempat kerja dan saran untuk mengendalikan risiko yang tumbuh. Poin pertama, mengevaluasi rencana perubahan di tempat kerja yang menimbulkan dampak K3. Kedua, mengidentifikasi bahaya yang timbul dan menilai potensi risiko. 3. Saran-saran untuk mengendalikan risiko dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Poin berikutnya, mengidentifikasi dampak semua perubahan dalam mengelola K3 dan memberikan saran berkaitan dengan perubahan tersebut yang berisikan tentang perubahan perundangan berdampak pada sistem perusahaan sehingga harus membuat peraturan perundang-undangan terkait yang baru. Poin berikutnya, mengevaluasi efektivitas pendekatan pengelolaan K3 yang isinya melakukan evaluasi berdasarkan data internal dan data eksternal yang didapatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam.